Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhika Talita Giningrum dengan NPM akhir 105 dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Rahma Koirunisya Rizkiana dengan NPM akhir 381. Perkenalkan, saya Hera Aprilia Dian Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Perkenalkan, nama saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai bab pertama yang berjudul tentang audit dan layanan jaminan. Nah, audit sendiri itu adalah proses yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menilai apakah itu suatu informasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, auditor itu tidak membuat laporan, tetapi memeriksa kebenaran laporan tersebut. Lalu tujuan utama audit adalah untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan mengurangi resiko informasi, sehingga pihak yang menggunakan laporan itu bisa lebih percaya dan mengambil keputusan. Lalu ada yang perlu dibedakan, akuntansi itu bertugas menyusun laporan keuangan, sedangkan audit itu memeriksa laporan itu tersebut sudah benar apa belum. Lalu selain itu ada juga layanan jaminan yang bertujuan itu untuk meningkatkan kualitas informasi seperti audit dan review. Audit sendiri itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada audit laporan keuangan, audit operasional, dan juga audit kepatuhan. Sedangkan auditor itu dibagi menjadi auditor eksternal dan CPA, auditor internal dan auditor pemerintah. Nah, secara keseluruhan audit itu memiliki peran penting karena membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan eh, kepercayaan pengguna terhadap informasi yang disajikan. Nah, baik, di sini saya akan mereview materi bab 2 tentang ruang lingkup profesi akuntan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, audit ini tuh memberikan peran yang sangat penting untuk masyarakat dengan mengurangi risiko informasi dan memfasilitasi akses ke modal, dan perusahaan audit ini memberikan layanan tambah. Nah, di Amerika Serikat, sebagian besar itu dilakukan oleh CPA. Nah, hak umum audit itu diberikan perusahaan kepada perusahaan CPA berdasarkan peraturan di setiap negaranya. Nah, standar audit dalam Amerika Serikat ini memiliki persyaratan dan penerapan dan juga penjelasan lainnya itu tentang materi untuk memberikan para auditor ini memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan historis tersebut. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, di Indonesia ini terdapat akuntan publik dalam Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 2011. Nah, pasal 1 ayat 1 ini, akuntan publik adalah seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang ini. Dan di dalam undang-undang tersebut, pasal 1 ayat 5, kantor akuntan publik ini itu disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, pada dalam pasal 1 ayat 21, standar profesi akuntan publik ini disingkat SPAP, adalah acuan yang diterapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya di sini akan mereview chapter 3, yaitu audit report atau laporan audit. Nah, di bab 3 ini itu auditor dan pembaca laporan itu penting untuk memahami keadaan opini tanpa modifikasi dalam laporan audit yang tidak tepat. Nah, di dalam laporan audit itu terdapat ketentuan untuk standar yang tidak dimodifikasi. Yang pertama yaitu seluruh laporan keuangan beserta pengungkapan yang diwajibkan telah disajikan secara lengkap. Kemudian auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan melaksanakan audit yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Kemudian laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua aspek material yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Lalu tidak terdapat kondisi yang mengharuskan modifikasi atau penambahan paragraf penekanan yang tertentu. Lalu laporan pengendali internal
atas pelaporan di bawah PCAOB standar itu memiliki dua perbedaan yang signifikan dalam pelaporan audit untuk perusahaan publik dibanding non-publik. Jadi yang pertama, laporan audit opini standar tanpa modifikasi berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Lalu yang kedua, auditor perusahaan publik yang lebih besar juga harus mengeluarkan opini tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, laporan terpisah tentang pengendalian internal ini ada di Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang mewajibkan auditor perusahaan publik melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut. Nah, audit pengendalian internalnya itu diintegrasikan dengan audit laporan keuangan, kemudian dapat diterbitkan sebagai laporan terpisah atau laporan gabungan. Kemudian ada dasar opini pengendalian internal yang menjelaskan bahwa manajemen itu bertanggung jawab atas pengendalian internal, kemudian auditor dapat menyatakan opini yang berdasarkan audit, lalu audit dilakukan dengan sesuai standar PCAOB dan juga auditor itu harus independen. Nah, lalu laporan audit dengan opini wajar tanpa modifikasi yang disertai dengan paragraf penekanan. Nah, laporan ini tuh menyatakan opini wajar tanpa modifikasi karena laporan keuangan sudah sesuai standar dan tidak terdapat salah saji material. Akan tetapi, auditor ini menambahkan paragraf penekanan untuk menjelaskan hal-hal tertentu, tapi penambahan ini itu tidak mengubah opini auditor. Nah, ada penyebab munculnya paragraf penekanan, yaitu diantaranya ada penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten, penyimpangan dari standar akuntansi yang disetujui auditor, kemudian adanya keraguan besar atas kelangsungan usaha atau going concern, lalu ada penekanan hal lain dan juga laporan yang melibatkan auditor lain. Kemudian terdapat perubahan opini dalam laporan audit. Nah, di sini itu terdapat tiga yang menyebabkan perubahan tersebut, yaitu yang pertama, kondisi yang memerlukan modifikasi terhadap opini atau lingkup audit itu dibatasi, kemudian laporan keuangan itu belum disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, lalu terdapat jenis opini selain opini tanpa modifikasi seperti opini berkualifikasi, opini yang merugikan, dan juga pernyataan penolakan opini. Kemudian yang ketiga adalah materialitas. Nah, materialitas ini terdapat tiga tingkat, yaitu yang pertama imaterial, lalu material, dan juga highly material. Nah, di chapter 3 ini juga membahas bagaimana proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Jadi prosesnya yaitu yang pertama, menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan opini standar tanpa modifikasi, kemudian menentukan materialitas untuk setiap kondisi, lalu menentukan jenis laporan yang tepat berdasarkan tingkat materialitas, lalu yang terakhir yaitu menerapkan masalah audit utama atau masalah audit kritis berdasarkan dengan AICPA. Lalu yang terakhir terdapat standar akuntansi dan juga audit internasional. Nah, standar akuntansi internasional itu ada tiga, yaitu yang pertama mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard, lalu dapat diterbitkan oleh International Accounting Standard Board, dan bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dibandingkan oleh antar negara. Nah, kemudian ada standar audit internasional, yaitu mengacu pada ISA atau International Standard on Auditing, lalu diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board, dan juga mengatur tanggung jawab auditor, prosedur audit, serta bentuk dan jenis opini dalam laporan audit. Nah, lalu yang terakhir ini ada tujuan penerapan standar internasional, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan, lalu menyeragamkan bentuk laporan audit, yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan secara global. Baik, selanjutnya mengenai chapter 4 yang berjudul etika profesi, yang dimana etika profesi itu adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang itu bersikap baik secara individu maupun dalam kelompok di dunia kerja.
Nah, intinya etika ini tuh penting untuk membangun kepercayaan profesional dan juga membantu kita dalam mengambil keputusan, apalagi kalau aturannya itu belum jelas. Lalu ada dilema etika yang dimana situasi dimana kita nggak punya pilihan yang benar atau salah secara jelas. Biasanya kondisi ini tuh ditandai dengan empat, ada nilai atau kepentingan yang saling bertentangan, ada juga nggak ada solusi yang benar-benar sempurna, lalu yang ketiga ada hasil keputusan yang diambil itu nggak pasti, lalu yang terakhir ada dampaknya bisa cukup besar. Nah, jadi dilema etika ini tuh bikin kita harus benar-benar mikir sebelum ambil keputusan. Nah, di sini saya akan menjadikan video review dari rekan saya. Nah, mengapa sih etika ini penting bagi seorang profesi akuntansi? Yang pertama adalah tanggung jawab kepada klien dan publik. Nah, akuntan ini tidak hanya bertanggung jawab kepada klien saja, tapi juga kepada masyarakat luas. Nah, ada contohnya. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan itu digunakan oleh investor dan bank dan pemerintah. Jadi, jika laporan tersebut tidak jujur, maka pihak lain itu bisa dirugikan. Nah, yang kedua adalah menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini adalah fondasi utama dari seorang profesi akuntansi. Nah, jika seseorang akuntan melanggar etika, misalnya memanipulasi laporan, maka investor ini bisa salah mengambil keputusan, perusahaan bisa mengambil kerugian besar, dan profesi akuntan ini menjadi tidak dipercaya. Nah, karena itu, akuntan harus selalu jujur, transparan, dan independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi atau ACPA yang ditetapkan pada seorang editor. Yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab, yang kedua ada public interest atau kepentingan publik, yang ketiga ada integrity atau kejujuran, yang keempat ada objektivitas dan independensi, yang kelima ada due care atau ketelitian dan kehati-hatian, yang keenam ada scope and nature of service atau ruang lingkup dan sifat jasa. Itu semua merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Kemudian terdapat dua independensi auditor, yaitu yang pertama ada independensi pikiran, yang dimana sikap mental yang objektif atau tidak menimbulkan bias dalam menilai laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ada independensi penampilan. Nah, ini tuh independensi yang tidak menimbulkan persepsi untuk konflik kepentingan. Nah, jadi jika tidak ada independensi, itu laporan audit akan kehilangan kepercayaan dari publik. Untuk kesimpulannya sendiri itu, jadi etika profesi ini itu merupakan dasar yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika tersebut seperti tanggung jawab, integritas, dan objektivitas, seorang akuntan ini tuh dapat mengambil keputusan yang tepat meskipun berada dalam situasi dilema etika. Selain itu, independensi auditor ini tuh menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan yang kredibel dan bebas dari konflik kepentingan. Jadi, penerapan etika dan independensi secara konsisten itu sangat diperlukan agar reputasi itu profesi tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat itu tidak hilang. Selanjutnya saya akan mereview materi dari bab 5 mengenai legal liability. Legal liability ini memiliki arti yaitu tanggung jawab hukum auditor atau seorang CPA atas kerugian yang dialami klien atau pihak lain akibat hasil audit yang tidak sesuai yang telah dikerjakan dari seorang auditor tersebut. Dari adanya perubahan lingkungan hukum, seorang auditor ini hukumnya semakin ketat, yang mana disebabkan oleh tingginya ekspektasi publik atau masyarakat, juga kerugian besar akibat kegagalan perusahaan. Di perusahaan tersebut terkadang pengguna laporan keuangannya hanya mengandalkan hasil audit dari seorang auditor untuk mengambil sebuah keputusan dalam menjalankan perusahaannya. Sehingga ketika terjadi kerugian,
Auditor sering kali ikut disalahkan. Kondisi ini menuntut auditor untuk bekerja lebih hati-hati, meningkatkan kualitas audit, dan selalu mematuhi standar profesional yang berlaku agar mengurangi risiko litigasi yang dialami perusahaan tersebut. Jika kita seorang auditor, kita harus mengerti akan 3 hal penting ini. Yang pertama ada business failure atau kegagalan bisnis. Ini terjadi ketika perusahaan gagal atau bangkrut menjalankan bisnisnya. Seorang auditor ini tidak salah dalam hal ini. Yang kedua ada audit failure atau kesalahan audit. Jadi ketika auditor gagal memberikan opini yang tepat karena tidak mengikuti standar yang ada. Yang ketiga ada audit risk. Terjadi ketika auditor ini memberikan opini yang salah pada laporan keuangannya ini mengandung salah saji material. Ketiga konsep ini penting dibedakan karena tidak semua kegagalan perusahaan berarti auditor yang melakukannya. Seorang auditor memiliki tanggung jawab penting yang didasarkan pada beberapa konsep. Yang pertama ada prudent person concept. Ini auditor harus memiliki tindakan yang hati-hati dan profesional. Selanjutnya ada negligence, di mana kelalaian yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya ada breach of contract. Auditor tidak boleh melanggar kontrak dengan klien. Yang terakhir ada fraud atau kecurangan yang disengaja. Konsep-konsep tadi itu menentukan apakah auditor dapat dimintai pertanggungjawaban atas hukum yang dipekerjakannya. Seorang auditor memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajibannya terhadap klien. Auditor memiliki tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual yang telah tertulis di engagement letter. Auditor dapat dituntut oleh klien jika melakukan kelalaian, tidak mematuhi standar audit, atau melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Namun, untuk memenangkan tuntutan tersebut, klien harus dapat membuktikan bahwa auditor melakukan kesalahan terhadap kerugian atau hubungan sebab akibat antara kesalahan auditor dan kerugian tersebut. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban terhadap pihak ketiga. Auditor juga dapat memiliki tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Tingkat tanggung jawab ini tergantung pada pendekatan hukum yang berlaku. Seperti privity, itu hanya berlaku kepada pihak klien saja. Lalu ada non-privity, yang mana hanya bertanggung jawab pada pihak tertentu yang diketahui. Dan ada foreseeable user, yang mana ini bertanggung jawab kepada semua pihak yang secara wajar menggunakan laporan keuangan. Semakin luas cakupan pihak yang terlibat, semakin besar pula risiko yang akan ditanggung seorang auditor tersebut. Untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat ditanggung seorang auditor ini harus memiliki langkah-langkah profesional yang dapat diambil seperti mematuhi standar auditing, menjaga independensi, meningkatkan skeptisme profesional, serta mendokumentasikan seluruh prosedur audit dengan baik. Selain itu, auditor juga bisa menggunakan asuransi tanggung jawab, yang mana sebagai perlindungan tambahan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, auditor dapat mengurangi kemungkinan tuntutan hukum yang dapat dialaminya. Selanjutnya yaitu chapter 6, tanggung jawab dan tujuan audit. Nah, dalam chapter 6 ini tuh menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan audit, yaitu untuk memberikan pendapat kepada pengguna laporan keuangan oleh auditor. Apakah laporan keuangan tersebut itu dapat disajikan secara adil dalam segala hal yang material. Nah, dalam audit itu terdapat pembagian tanggung jawab, ada 2, yaitu
manajemen dan auditor. Nah, manajemen ini tuh bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, menetapkan kebijakan akuntansi, serta menjaga pengendalian internal. Sedangkan auditor ini tuh bertugas untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut itu bebas dari salah saji material baik karena kesalahan maupun kecurangan. Ada juga auditor itu harus memperhatikan konsep penting seperti material misstatement, error dan fraud, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, sikap auditor yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit itu secara kritis selama proses audit dengan menyadari bahwa kemungkinan terdapat salah saji material itu bisa terjadi karena ada dua, yaitu yang pertama aspek profesional skeptis, yang kedua yaitu karakteristik profesional skeptis. Selanjutnya itu ada audit laporan keuangan yang dilakukan dengan pendekatan siklus atau cycle approach yang membagi transaksi menjadi beberapa siklus seperti penjualan, pembelian, penggajian, persediaan, dan pendanaan. Nah, selain itu, audit itu didasarkan pada asersi manajemen yang mencakup pernyataan terkait transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, berdasarkan asersi tersebut, auditor ini tuh menetapkan tujuan audit baik untuk transaksi maupun saldo akun. Nah, untuk mencapai tujuan audit itu auditor melakukan proses audit dalam 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan audit, yang kedua yaitu pengujian pengendalian dan transaksi, yang ketiga yaitu pengujian saldo dan prosedur analitis, dan yang terakhir yaitu penyelesaian dan pelaporan audit.